Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholawat beserta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat Mas Wahyu dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungannya terhadap perjalanan saya di dalam meneliti setiap perkara yang pada akhirnya saya memiliki rasa percaya diri untuk menyampaikan sebuah fakta yang terjadi di negara ini kepada publik melalui media YouTube dengan channel Mas Wahyu Madura. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya terbiasa dengan bahasa daerah, sehingga untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia itu agak belepotan, agak kerepotan. Karena kadang saya mikir apa yang mau saya ucapkan itu dalam bentuk bahasa daerah, kesulitan untuk saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Seperti itu. Namun rasa gembira saya rasakan sekarang, tentunya kita semua sama-sama merasakan dengan bebasnya Mas Peggy Setiawan, korban salah tangkap oleh Polda Jawa Barat, yang sebelumnya Mas Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan almarhumah saudara kita semua, yaitu almarhumah Vina Cirebon dan juga almarhum saudara Eki. Di dalam kasus ini banyak pihak yang menyayangkan atas kerja atau kinerja yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Karena dari awal penangkapan yang dilakukan oleh Satreskrim Polda Jawa Barat terhadap saudara Peggy Setiawan, yang menyita banyak perhatian publik, kita semua tidak meyakini, dari awal kami semua tidak meyakini bahwa seorang Peggy Setiawan itu adalah pelaku daripada pembunuhan terhadap dua korban, yaitu Vina dan Eki. Ketidakpercayaan publik ini membuat kasus ini mencuat, membuat kasus ini viral, sehingga menjadi perhatian publik bukan hanya di dalam negeri, namun mungkin sampai ke luar negeri. Karena kasus ini terjadi pada tahun 2016, di mana sekarang 2024, berarti itu sudah berapa tahun? Ya. 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
8 tahun. Kalau nggak salah ya, 8 tahun kasus ini baru dilakukan sebuah tindakan penangkapan oleh Polda Jawa Barat. Kemana selama ini Polda Jawa Barat di dalam menangani kasus ini kok sampai sekian lamanya? Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Indonesia. Apalagi setelah kita ikuti perkembangan kasus ini, banyak hal-hal yang janggal. Mulai dari proses penetapan DPO, proses penangkapan, bahkan penetapan status tersangka. Apakah secepat itu di dalam proses penyidikan sampai penetapan tersangka? Apakah karena hanya yang ditangkap itu adalah seorang kuli bangunan, sehingga Polda Jawa Barat beserta jajarannya yang menangani kasus ini kurang cermat atau kurang teliti dan terlalu cepat menjadikan seseorang itu sebagai tersangka? Mungkin Polda Jawa Barat ini berpikir seorang Peggy yang hanya sebagai kuli bangunan ini tidak akan mampu melakukan lebih banyak dari apa yang diperkirakan oleh Polda Jawa Barat. Akan tetapi, sebuah kekuasaan dan sebuah keadaan itu tidak bisa semena-mena, sewenang-wenang, serta-merta, kata orang Jawa, sak karepe dhewe, karena menganggap lawannya itu tidak mungkin melakukan perlawanan yang lebih serius, terus seenaknya saja memvonis, menetapkan seseorang sebagai tersangka, dikira akan selesai begitu saja. Mereka lupa bahwa di atas keadilan negara, di atas keadilan kekuasaan jabatan, itu ada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di atas kuasa mereka, di atas kekuasaan jabatan mereka itu ada kuasa Allah. Mereka lupa dengan itu semua. Mereka lalai di dalam menggunakan kekuasaannya, yang semestinya mereka pegang jabatan, mereka pegang kekuasaan itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman, dan juga memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mereka lupa bahwa di atas kuasa jabatan ada kuasa Tuhan. Dan pada hari inilah Allah telah menunjukkan bahwa kuasa Allah lebih daripada segala-gala kuasa yang ada di dunia ini. Apalagi hanyalah sebuah jabatan.
Poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama, saya ingin kuasa hukum daripada Mas Peggy yang menangani kasus atau perkara ini menuntut ganti rugi yang sepantasnya kepada Polda Jawa Barat. Sekali lagi saya berharap kepada tim kuasa hukum Mas Peggy untuk menuntut ganti rugi kepada Polda Jawa Barat yang seadil-adilnya, yang sepantas-pantasnya, yang sebesar-besarnya. Tentunya sesuai dengan ketetapan undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua, saya berharap pemulihan atas nama baik Mas Peggy Setiawan dan juga pengembalian kehormatan terhadap Mas Peggy Setiawan karena ini merupakan korban salah tangkap. Karena di dalam undang-undang itu sudah diatur semuanya mengenai ganti rugi terhadap korban salah tangkap, mengenai perlindungan hukumnya, mengenai statusnya, pengembalian nama baiknya. Itu semua sudah diatur di dalam undang-undang dan saya berharap supaya jajaran Polda Jawa Barat yang menangani kasus ini dipecat secara tidak terhormat. Tentunya hal ini saya sampaikan kepada Bapak Listio Sigit sebagai Kepala Satuan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberhentikan seluruh jajaran Polda Jawa Barat yang menangani kasus ini. Karena oknum-oknum ini akan mencederai nama baik daripada Kepolisian Republik Indonesia. Dan saya juga berharap daripada netizen, masyarakat Indonesia untuk memberikan persetujuan atas apa yang saya sampaikan ini, untuk memberikan dukungan atas apa yang saya sampaikan ini, karena ini karena apa? Ini menyangkut nama baik seseorang. Dan kalau ini dibiarkan, nantinya akan ada Peggy yang lain, akan ada masyarakat yang lain yang memiliki nasib sama seperti Peggy. Nah, untuk memberikan efek jera supaya kepolisian tidak ceroboh di dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, juga tidak sembrono di dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seseorang. Kalau saya menilai kerja daripada Kepolisian Republik Indonesia ini sudah sangat bagus. Hanya saja kalau oknum-oknum ini dibiarkan terus-menerus, maka nama baik Kepolisian Republik Indonesia akan sangat tercederai dan masyarakat tidak akan lagi percaya dengan institusi kepolisian. Maka poin-poin yang saya sampaikan tadi harap benar-benar menjadi realita. Jadi yang pertama, Mas Peggy ini mendapatkan ganti rugi yang selayak-layaknya, sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang, bahwa
korban salah tangkap memiliki hak dan wewenang terhadap ganti rugi, baik itu material maupun imaterial. Kemudian ada sanksi pidana terhadap jajaran kepolisian yang melakukan kesalahan di dalam penangkapan seseorang, apalagi penetapan status tersangka terhadap orang yang belum tentu melakukan suatu kesalahan. Adapun sanksinya itu bisa berupa pidana ataupun pemecatan secara tidak terhormat. Jadi jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang bersifat intimidasi terhadap rakyat kecil. Karena ini termasuk kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar yang dialami oleh seseorang yang tidak bersalah. Dan mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian hari, tidak terjadi lagi kepada orang lain. Cukup sampai di sini, cukup sampai di kasusnya Mas Peggy ini sebagai korban salah tangkap. Di mana kasus ini sudah merugikan banyak pihak ya saudara-saudaraku. Bukan hanya Peggy Setiawan yang dirugikan secara material maupun secara imaterial. Bagaimana dia ketika ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, mentalnya seperti apa. Belum lagi keluarganya, di mana Mas Peggy ini merupakan satu-satunya harapan keluarga, tulang punggung keluarga. Tiba-tiba ditangkap, kemudian dijadikan tersangka atas pembunuhan yang sangat kejam. Bagaimana mental keluarganya? Oleh sebab itu, beberapa tuntutan yang saya sampaikan tadi harap direalisasikan supaya hukum di negara kita itu tidak cacat di mata masyarakat, dan Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, masih memiliki harkat martabat yang baik di mata masyarakat. Masyarakat masih memiliki kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Mungkin itu saja saudara-saudaraku yang ingin saya sampaikan. Tidak bisa panjang lebar ya, karena sedikit kepleset omongan saya nanti itu bisa bahaya. Karena yang saya hadapi ini merupakan institusi negara. Semoga semuanya bisa mendukung apa yang saya sampaikan ini demi kebaikan kita semua. Ya, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dan juga masyarakat Indonesia
dan juga pakar-pakar hukum di negara kita, para pengacara yang memiliki ranah, memiliki kemampuan di bidang ilmu hukum. Semoga semuanya sama dengan kuasa hukum yang menangani kasus Mas Peggy, tidak memandang klien siapa yang ditangani, akan tetapi pengacara-pengacara ini betul-betul memperjuangkan hak, memperjuangkan keadilan daripada masyarakat tanpa memikirkan sesuatu apapun, baik itu berupa materi, berupa mungkin ada ancaman dan lain sebagainya, akan tetapi bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, bekerja dengan profesional, bekerja dengan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.